Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 12. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi simulasi tes interview kerja. Apa maksudnya, Pak? Nah, jadi kita lakukan seakan-akan tes interview kerja. Jadi di sini nanti kita akan memerankan tes interview kerja di sebuah perusahaan di mana ada HRD dan pelamar. HRD itu adalah Human Resource Department atau Departemen Sumber Daya Manusia. Jadi, mengingat pentingnya video ini, tonton sampai selesai atau di-download kalau perlu. Kemudian jangan lupa isi komentar ya. Nah, di sana nanti tulis nama, kelas, dan nomor absennya. Oke. Untuk persiapan interview ini, jadi yang pertama itu adalah persiapan diri. Apa saja itu? Jadi kondisi badan itu harus fresh. Fresh itu segar. Agar segar bagaimana? Malam diusahakan jangan sampai bergadang. Ya, istirahat cukup seperti itu. Jadi kondisi badan harus fresh. Kemudian baju harus rapi. Disetrika atau pakai parfum. Rambut jangan sampai gondrong atau rambutnya dicat. Kemudian diusahakan memakai minyak rambut ya agar rapi. Kemudian selanjutnya jam tangan. Jadi jam tangan ini menunjukkan bahwa Anda menghormati waktu. Jadi sangat penting. Dan dalam psikologi itu memiliki poin tertentu jika memakai jam tangan. Kemudian selanjutnya adalah bolpen. Bolpen di sini ditaruh di saku ya, jangan di tas. Agar apa nanti ketika nanti membutuhkan pulpen pada saat tes interview, tinggal ambil aja dari saku gitu. Ya. Atau mungkin bahkan untuk tanda tangan kontrak kerja, maka Anda tidak perlu pinjam pada HRD ya, atau ambil di tas. Jadi tinggal ambil aja di saku. Oke ya. Jadi saya ulangi, untuk persiapan diri, kondisi badan harus fresh, baju harus rapi, rambut rapi, pakai jam tangan, kemudian bolpen. Kemudian yang kedua itu adalah surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja apa saja itu? Nah, seperti ini. Ini adalah amplop coklat. Nah, amplop coklat bisa dibeli di sini ya, di toko ya. Nah, di sini jangan sampai kotor atau lungset. Nah, atau ditekuk, jangan sampai. Ini. Nah, kemudian di dalamnya di sini untuk surat lamaran kerja. Nah, di sini bisa cantumkan. Nah, ini seperti ini adalah foto. Foto di sini bisa foto warna ya, ukuran 3x4 atau 4x6. Diusahakan lebih dari 1. Ya, diusahakan lebih dari 1 untuk fotonya. Kemudian selanjutnya itu adalah lamaran kerja. Nah, ini adalah lamaran kerja. Di sini bisa ditulis tangan atau diketik. Jika tidak ada himbauan diketik, maka bisa jika tidak ada himbauan tulisan tangan, maka bisa diketik. Tidak masalah. Tapi ketika di sana ada himbauan tulis tangan, maka ya harus ditulis tangan. Biasanya kalau tulis tangan di sini akan kelihatan di psikologi itu kelihatan jenis tulisannya itu menunjukkan karakter seseorang. Oke ya. Nah, setelah itu ya amplop, foto, kemudian surat lamaran pekerjaan, kemudian CV. Nah, CV atau kurikulum vitae. Apa itu, Pak? Nah, jadi jangan sampai nanti ketika ditanya mana CV-nya, Anda tidak tahu CV itu apa. CV itu adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, jadi di sini nanti isinya ya berisi daftar riwayat hidup Anda, mulai dari identitas, kemudian pendidikan, pengalaman seperti itu. Di sana menunjukkan kelebihan Anda,
seperti itu. Oke ya, CV seperti ini contohnya. Kemudian selanjutnya adalah, nah di sini adalah SKL, surat keterangan lulus, bahwa Anda sudah lulus ya. Di sini bisa dicantumkan, atau ya mungkin di sini SKL atau ijazah ya, ketika ijazahnya masih belum ada bisa dipakai SKL ini. Kalau sudah ada ya ijazah, pakai ijazah. Nah, kemudian selanjutnya adalah fotokopi KTP. Fotokopi KTP, atau ketika KTP masih belum ada di sini, atau masih umur masih belum ya, Anda bisa mengurus di desa. Ya, di sini ada bisa mengurus surat keterangan. Ya, surat keterangan dari desa jika belum ada KTP. Tapi ya ketika umur sudah memenuhi, Anda bisa memakai KTP, atau Anda bisa mengurus KTP ketika mau lulus. Jadi ketika lulus Anda sudah memiliki KTP. Jadi ketika yang lain masih belum memiliki KTP, Anda sudah memiliki KTP. Jadi di sini melamar pekerjaan itu adalah siapa cepat dia dapat. Jadi ketika yang lain masih belum mempersiapkan itu, Anda sudah siap dan siap melamar pekerjaan. Oke ya. Jadi seperti itu, harus siap kerja. Nah, di sini jika tidak ada fotokopi KTP ya, jadi bisa surat keterangan dari desa. Nah, selanjutnya adalah sertifikat. Nah, sertifikat istilahnya sertifikat kompetensi, atau mungkin sertifikat PKL bisa dicantumkan, sertifikat komputer kalau pernah kursus, sertifikat bahasa Inggris bisa dilampirkan. Kalau tidak punya, ya seadanya aja sertifikat PKL, tentu semuanya punya. Kemudian ya sertifikat uji kompetensi ya, mungkin ada seperti itu, bisa dilampirkan. Sertifikat LSP ya, bisa dicantumkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ini bisa diurusi sebelum lulus, bisa Anda membuat ini SKCK. Ya, tapi ada kadang perusahaan yang tidak istilahnya tidak memerlukan SKCK, tapi perlu dipersiapkan. Perlu Anda urus ini SKCK ini. Ya, ini sertifikat juga sama kayak tadi. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah surat pencari kerja. Kalau perlu dipersiapkan. Surat pencari kerja atau istilahnya adalah kartu kuning. Bisa diurus di Disnaker, Dinas Tenaga Kerja ya. Di sana, atau di BKK. Di BKK, di SMK. Kita ada BKK-nya, bisa diurus di sana. Itu fotokopi kartu kuning. Oke ya, jadi itu yang ada di dalam surat lamaran ini. Jadi ada amplop, kemudian foto ukuran 34 atau 46, kemudian lamaran kerja, kemudian CV atau kurikulum vitae, kemudian ijazah atau SKL, kemudian fotokopi KTP atau surat keterangan dari desa, kemudian sertifikat, kemudian SKCK, kemudian kartu kuning. Oke, itu yang kedua.